Nah, ini penting sekali saya sampaikan, yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan apa ya, mahasiswa itu mampu untuk menerapkan sebuah konsep teori probabilitas dengan benar. Tentunya penerapannya di bidang sains data, yaitu tujuan umum. Oke. Terus manfaatnya apa? Satu, mahasiswa mampu menjelaskan teori himpunan. Nah, ada set teori himpunan. Mahasiswa mampu menerapkan konsep himpunan untuk menghitung probabilitas. Mahasiswa mampu menerapkan teknik menghitung. Mahasiswa mampu menerapkan konsep himpunan untuk menghitung probability. Mahasiswa mampu menjelaskan variabel random, variabel acak. Nah, ini nanti intinya ada di dalam random variable. Nah, variabel random itu harus lu kuasai. Kalau nggak kuasai, bingung nanti Anda, ya. Apalagi semester berikutnya nanti ada mata kuliah statistical mathematics. Insya Allah nanti katanya buka prodinya mungkin saya sendiri yang memberikan nanti ya. Jadi nanti ini kaitannya ke sana nanti. Ya, dan itu. Nah, oke. Sekarang apa sih deskripsinya? Nah, jadi nanti beberapa deskripsi ini. Ruang lingkupnya ya seperti ini aja ya. Jadi apa yang akan diberikan nanti ini artinya yang akan diberikan kepada mahasiswa selama one semester. Jadi ini adalah pendahuluan probabilitas, himpunan, aksioma, dan teorema probabilitas, teknik menghitung, asas perkalian permutasi kombinasi dalam probabilitas, probabilitas bersyarat, independensi, bias, random variable, PDF, CDF, ekspektasi matematik, fungsi pembangkit momen, fungsi distribusi marginal, bersyarat, dan lain sebagainya. Nanti ini ya. Tentunya sudah ada dicantumkan di aula ya, nanti masnya atau mbaknya bisa melihat ke sana. Oh ya, saya minta Mas Angga selaku ketua kelas bersediakah? Nah, gitu enak. Atau siapa? Terus nanti gini kita kontak-kontakan lewat WA saja. Siapa yang di ketua kelas? Aku lali. Apa Mas Fikri? Guyang-guyu iki Mas Fikri. Senyum-senyum aja sejak tadi. Sumah ini Mas Fikri Arif Abdillah. Ayo siapa jadi ketua kelas? Siap. Siapa Mas? Mas Angga? Atau Mas Fikri? Atau Mas Fadila? Ayo. Ayo, langsung aja gelem. Bebas sudah Pak. Siapa? Boleh dah Pak. Oh, terima kasih Mas Angga Pratama. Baik. Setuju ya yang lain? Setuju gitu. Setuju Pak, setuju. Oke, terima kasih. Oke. Ini Mas Angga, nanti kamu saya jadikan adminnya, ditulis HP-ku 081 cepet 081 3 1566 1421. Wes? Sudah Pak. Nah, itu tolong nanti dimasukkan grup ya. Jadi gini, grup sampean grup peserta probabilitas TSD supaya nggak double dengan yang di FST nanti ya. Dan nanti kita kirim-kiriman informasi lewat grup aja. Oh, nanti misalkan ujiannya ini bahannya ini ngenai ya, nggak usah lewat Zoom. Ya, terima kasih Mas Angga. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan strategi perkuliahannya biasa ya, kuliah seperti ini ya. Jadi yang perlu kamu ketahui, yang penting isinya ini. Nanti ini seluruhnya insya Allah akan mendukung pembelajaran di data science, big data, machine learning dan lain sebagainya. Ini harus dikuasai betul ya. Probability itu adalah apa ya? Memang sesuatu yang dibutuhkan kan, kemungkinan ya. Oke, etika perkuliahan biasa ya Mas. Semua jenis alat ini harus etika lah. Pokoknya kita tidak perlu sudah percaya saja, kita sebagai mahasiswa kita tahu kapan kita harus Memang kalau di tempat saya di statistik itu ada namanya kuliah etika keuneran. Nah, itu saya sendiri yang memberikan kuliah. Jadi bagaimana cara beretika, berprofesi sehingga nanti kalau setelah lulus dari Unair itu akan menjadi seorang konsultan. Jadi saya memang mempersiapkan mahasiswa saya yang di statistik itu menjadi seorang konsultan statistikal. Ya, nanti Anda juga ada konsultan dari data science. Dulu saya masukkan mata kuliah ini. Mudah-mudahan nanti saya juga yang berikan nanti ya. Insya Allah gitu. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan strateginya ya. Nah, ini strategi kuliah
seperti bentuk perkuliahan ini ya ada ini ya ceramah, tutorial, diskusi dan macam-macam lah. Ini seperti biasa, nggak usah ya. Nah, izin perkuliahan ya seperti biasa. Anda kalau ada kegiatan yang selalu pakai izin, pakai surat tertulis ya. Jangan sampai kita nggak izin karena ada ketentuan kalau mahasiswa tidak kuliah maksimum diperbolehkan diperbolehkan maksimum mungkin 20-25%. Di atas itu tidak diizinkan kecuali kalau ada surat yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Intinya begitu aja ya. Baik, ya, nanti silakan bisa. Ini nih etika perkuliahan sama tadi ya. Nah, ini daftar bacaannya dilewati saja daftar pustaka itu. Ini ya. Nah, ini tugas. Ini penting. Ini tugasnya ini bahasa Inggris semua kan? Nah, mungkin ini bahasa Inggris semua. Biasanya mahasiswa kena bahasa Inggris itu ngeluh biasanya. Apalagi mata kuliah ini ngeluh ya. Apa wes? Selama 1 semester terdapat tugas individu dan berupa tugas membaca, mengerjakan soal biasa ya. Sebagai seorang mahasiswa harus sering tugas kelompok ini oke. Saya tawarkan Mas Angga selaku ketua. Kelompok itu mahasiswa sendiri yang menentuin atau saya yang menentukan? Ayo. Ini ada berapa peserta Mas sekarang Mas? Kalau di Zoom ini 46 Pak. Oke, kalau menurut daftarnya sekitar 50-an kalau nggak salah. Terus nggak masalah. Itu nanti begini, kelompok itu isinya berapa? 5 orang atau berapa? Atau 2 orang? Terserah. Ayo Mas Angga. Ini demokrasi. Kita nanti gak harus begini. Nah, kelompoknya iso milih koncomu sopo. Nah, ayo sing cedek omahe. Gimana? Ya, mungkin ini Pak. Saya tanyakan ke teman-teman dulu, Pak. Baik. Gimana teman-teman? Ya. Wes gini, gampang ini Mas. Mas Angga nanti diskusikan dengan teman, nanti kirim di WA saya ya. Nah, itu aja enak. Oh, ini plug gini Pak, saya kelompok sekian-sekian. Nah, nanti gitu ya supaya enak ya. Baik. Nah, kemudian ini ada 2 kali ya. Perhatikan ini tugas selama 1 semester ada 2 kali kuis. Nah, kuis itu ulangan harian. Biasanya saya gelar sebelum UTS atau UAS. Nah, biasanya soal-soal kuis itu adalah cerminan soal yang akan diujikan dalam UTS maupun UAS. Ya itu jadi nanti mungkin soalnya gak lah Mas, mungkin soalnya loro atau 2 atau berapa lah, pokoknya sekedar untuk mengingatkan. Dan nanti insya Allah sebelum ujian saya kasih rambu-rambunya. Oh ini saja yang dipelajari, ini gitu ya, supaya mahasiswa terarah. Jadi gak usah belajar macam-macam, ini saja. Nah nanti ada di RPS-nya ya, ada UTS, ada UAS dan macam-macam ini. Baik. Nah tugas ini juga tadi sudah. Nah, evaluasi juga sudah. Ini nilai ya Mas. Jadi nilainya yang A itu di atas 75 itu seperti biasa kamu udah kenal ini ya. Ini udah kenal. Ada AB, ada BC, ada CD nggak ada. C mbak Dito, CD nggak ada. Enak ini CD ngopo. Nah, udah ya. Nah, ya, baik. Jadi supaya ini nah, oke ya. Nah, jadi ini nilainya tugas 20. Ini penting dicatat. Tugas 20%, kuis 20%, UAS UTS 25%, and soft skill 10%, 10%. Totalnya 100%, 100% ya. Nah, okay. Jadi biasanya Mas, Mbak, nek tugas ini kan ya saya nggak tahu ya, tugasnya anak-anak kan mungkin kerjasama atau gimana, itu mesti nilainya podo. Misalkan Mas Angga, Mbak Lydia itu satu tim, Mas Angga dapat 85 ya Mas Angga 85, Mbak itu 85. Ini biasanya podo nilainya. Nah, cuma kuisnya ini nanti yang berbeda ya. Soft skill juga. Nah, soft skill ini apa? Soft skill itu biasanya kehadiran. Saya lihat di cyber nanti, oh ternyata Mas Angga kok hadir terus. Nah, itu berarti 100% nilainya Mas. Tapi kalau ada bolong-bolong, apa itu tidak masuk, lah itu ada hitungannya sendiri ya. Baik. Ini yang akan saya berikan selama perkuliahan awal hari ini. Pendahuluan ya iki mau pendahuluan iki probabilitas himpunan aksioma ini, terus teknik menghitung dan seterusnya nanti akan kita berikan dalam perjalanan berikutnya ya. Nah, ini ya. Oke, jadi ini penting sudah. Jadi minggu kedua, minggu 3, 4 dan seterusnya ya.
Ini nanti semua insya Allah akan diberikan dalam itu. Ya, ini ya. Nah, jadi minggu pertama pendahuluan, kedua teknik menghitung, referendum dan seterusnya. Nah, nanti insya Allah saya sampai sini. Nanti di sini akan diganti pembina yang lain. Tapi bukan berarti kalian tidak boleh tanya saya, boleh. Boleh saja ya. Tanya saya apa ya. Jadi nanti kita sama-sama ya. Jadi kalau saya ngajar ya Pak ini dan kelas 2-nya kan ada 2 kelas masalahnya. Jadi supaya saya kenal masing-masing kelas 1 dengan yang lain. Ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan ini? Ini persetujuan nanti saya minta Mas Angga nanti tanda tangan di sini. Selalu ketua kelas soalnya. Ya. Kamu harus bersyukur loh ditunjuk sebagai ketua kelas. Oh, cok gerundel loh, Mas. Oh, Mas Angga gerundel. Anu. Ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Belum ya? Oke. Kalau saya ingin bertanya, Pak. Oh, silakan. Silakan. Probabilitas ini kan 4 SKS ya, Pak? 2 hari ya, Pak? Iya. Nah, itu hari ini sama hari yang besok tuh ada perbedaan pembelajaran atau gimana, Pak? Atau sama aja? Pembelajaran lewat Zoom, Mas. Yang ditanyakan ya, yang maksudnya, mana? Maksudnya begini, Pak. Misal yang pertama ini teori, terus misal yang kedua praktik atau gimana, Pak? Atau sama aja? Oh, enggak. Biasanya probabilitas itu teori contoh soal-soalnya sekaligus. Enggak bisa teori tok, soal tok enggak bisa. Ya. Jadi misalkan saya kasih teori ini, contohnya ini, banyak latihannya, Mas. Ya, jadi enggak teori dewe, enggak. Ya, jadi include dua-duanya. Ya, gitu Mas Angga. Yang lain? Oke, Pak, siap. Oke, yang lain? Kalau nggak ada, saya stop share, tak ganti ini nih. Saya tak stop share ya. Oke, saya upload satunya. Ini. Nah ini RPS-nya, rencana pembelajaran semester. Sebenarnya sama sih dengan yang tadi. Ini lebih detail seperti ini ya. Enggak apa-apa. Jadi ini ya seperti ini saja gambarannya ya. Jadi sama kan mahasiswa ini persis, jadi cuma ya memberikan gambaran yang lebih gitu. Oke ya, jadi ini RPS rencana pembelajaran tadi sudah saya jelaskan lewat di mana di kontrak kuliah tadi. Itu yang harus dipahami betul. Oke, mungkin ada lagi yang mau di-sharekan, ditanyakan lagi supaya paham? Ya. Oke, kalau enggak, nih saya ke bawah. Iya, Mbak, Mas. Ini ya, ini hanya sekedar, nah ini loh, bentuk-bentuk ini aja kan, mahasiswa mampu. Nah, ini kan. Jadi, ini ada sebelum ke kontrak kuliah, ini dulu biasanya RPS dijelaskan, terus detailnya di kontrak tadi. Ya. Oke, sama ya. Ya, enggak masalah. Penting kamu harus pelajari bahwa nanti soal-soal yang akan diujikan pasti insya Allah kita akan sampaikan ya, akan sampaikan di dalam apa itu nanti. Nah nanti begini, karena ini ada 2 kelas, nanti mungkin saya akan rundingan dengan kelas sebelah. Mungkin kita nggak bisa ya. Nah, kalau ini full saya sendiri yang pegang beda lagi, karena ini ada pengampunya ada 2 orang, berarti nanti ujiannya kelas ini dan kelas sebelah sama. Cuma nanti mungkin soalnya enggak ya. Jadi soalnya esai ya, enggak pilihan ganda. Ini pilihan ganda nanti repot. Baik. Nah, oleh karena itu dari sini mungkin saya akan memulai perkuliahannya dengan ini aku ganti papan tulis, Mas. Ya, tadi nggak di sini karena papan tulis nggak iso nanti dengan ini. Ya, saya ganti papan tulis dulu ya. Oke? Halo? Oke, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Tak keluar dulu. Nanti saya sebentar.
Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, masuk Pak. Salam Pak. Baik, baik. Nah, sekarang saya ganti laptop ini, ceritanya ganti laptop, Mas. Ya, jadi nggak bisa ini. Sekarang saya akan share dulu ya. Ini. Oke, sudah kelihatan papan tulisnya? Sudah Pak. Sudah Pak. Alhamdulillah. Baik. Nah, sekarang ini saya ganti laptop, jadi saya akan menjelaskan konsep probabilitas. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini coba dari sini ada yang tahu. Sekarang saya tanya dulu, diskusi dulu. Apa itu probabilitas? Ada yang tahu? Mas, silakan, Mas. Izin masuk Pak. Kemungkinan ya Pak? Kemungkinan. Ada lagi? Peluang Pak. Peluang Pak. Peluang. Apalah ada lagi? Yuk. Ketidakpastian mungkin Pak. Iya, ketidakpastian ada lagi. Ya, nggak apa. Memang anu kan? Ya. Ya. Oke. Jadi memang benar. Jadi peluang dan macam-macam itu memang ada definisinya macam-macam ya. Definisinya macam-macam tergantung ini sudut pandangnya yang mana ya. Nah, ada yang peluang tidak semua itu benar, tidak salah. Nah, intinya itu adalah sesuatu yang belum pasti adanya. Itu namanya peluang ya, ini peluang. Baik. Sekarang sebelum kita masuk ke peluang, kita harus tahu ini dulu dasarnya tadi, yaitu teori himpunan. Apa yang sudah tahu apa teori himpunan itu? Yuk. Ya gini, himpunan ditulis dulu ya. Himpunan itu adalah ya kumpulan elemen yang terdefinisi dengan jelas. Nah, ini. Jadi himpunan adalah kumpulan elemen-elemen yang terdefinisi dengan jelas. Contoh misalkan aja. Himpunan mahasiswa TSD. Nah, ya. Nah, berarti jadi yang masuk elemennya, yang masuk anggotanya itu khusus mahasiswa TSD. Jadi bukan mahasiswa yang lain. Gitu ya, Mas ya. Nah, ini penting supaya kamu ngerti saja ya. Jadi itu maksudnya. Baik. Ya, jadi kalau misalkan ada mahasiswa prodi yang lain bagaimana? Mungkin di robotik nggak masuk. Nah, berarti itu himpunan ya. Didefinisikan dengan jelas. Ya, itu penting adanya. Kemudian biasanya ini disimbolkan. Nah, simbol-simbol himpunan itu adalah huruf kapital. Ya, misalkan aja H, M, N dan seterusnya. Ya, berarti ya pelan-pelan. Jadi himpunan tadi kumpulan elemen yang didefinisikan dengan jelas, contohnya himpunan mahasiswa TSD. Berarti yang masuk atau anggotanya itu khusus mahasiswa teknologi sains data. Nah, berarti di luar itu bukan termasuk himpunan TSD. Nah, simbolnya huruf besar H, M dan seterusnya. Gitu ya. Baik. Nah, ini penting. Nah, jadi misalkan contoh lagi misalkan ini. Oke, saya hapus dulu ya. Oke, cara penulisan himpunan. Ada dua cara, yaitu dengan cara daftar, dengan cara
simbolik. Contoh misalkan H ini himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, apa ya, 3 dan seterusnya sampai 9. Nah, terus saya terus lagi M. M itu apa? Himpunan X, di mana X anggota bilangan cacah kurang dari 10. Nah, oke. Kira-kira bagaimana Mas antara H dan M? Mas Angga, ketua kelas, atau siapa lagi? Mungkin Mbak Lydia lah. Mungkin nggak ada Mas Angga, Mbak Lydia. Bagaimana Mbak Lydia? Septi Andini antara H dan M? Halo, Iya, Andini. Gimana Pak. Mbak? Iya, Pak. H itu himpunan 0, 1, 2, 3. Nah, X himpunan X anggota bilangan cacah kurang dari 10. H dan M bagaimana? Mas Mbak Andini? Himpunan yang sama, Pak. Hah? Memiliki himpunan yang sama. Oh gitu. Ya, oke. Mungkin Mas Alfa. Alfa, ini sudah ngacung bolak-balik. Ayo Alfa. Rasen. Ayo Mas Alfa. H dan M. Isinya sama, Pak, sama dengan. Isinya sama. Nah, sekarang ini berarti dikatakan himpunan sama kan? Nah, gitu loh. Sekarang gini, cobalah. Ini sudah sama ya. Nah, oke. Sekarang saya HMN. Nah, sekarang saya tulis N. Himpunan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Iki. Bagaimana kan H dengan N? Oh, sorry. Dengan N. Ayo. Silakan. Siapa yang mau jawab? Kiki angkat tangan, Pak. Mas Kevin Kaisar. Yo. Kok harus siap loh. Kuliah mbak aku kudu siap loh ya. Tak takoni terus loh. Iya, Pak. Oke. H dan N gimana Mas Kevin? Tidak memiliki hubungan ya, Pak. Tidak memiliki Tidak sama hubungan. dengan. Oke. Mas Fikri. Ayo ganti Fikri. Hadir, Pak. Apa? Tidak sama dengan, Pak. Tidak memiliki hubungan. Oh, tidak sama dengan. Iya. Oke. Tapi sama enggak ini kira-kira? Coba ini ada berapa ini jumlahnya? Itu ada 10. Nah, ini ada berapa, Mas Fikri? Yang mana? Yang N. Itu ada 10 juga, Pak. 10. Berarti jumlahnya sama, tapi elemennya enggak sama, gitu ya? Oh, Inilah ya, yang dinamakan ekivalen. Paham ya? Jadi H dan M itu sama, H dan N itu ekivalen. Dengan demikian M dan N bagaimana kalau gitu? Sama atau bagaimana? Ekivalen Ini juga, Pak. Ekivalen juga. Nah, wis. Dari sini kamu tahu ya, kapan dua himpunan dikatakan sama, kapan dua himpunan dikatakan ekivalen. Ayo, sekarang saya pengen komentarnya Mbak Anura. Nah, ini yang pakai jilbab apa kira oranye, duduk ya. Ayo, apa Mbak? Ojo ngantuk Mbak Anura, tak delok ngantuk ya kamu, Ayo. Apa bedanya himpunan sama dengan ekivalen? Ayo. Kemarin Mas Alfian ya. Alfian sepaneng ojo serius banget Mas, santai. Kuliah sama saya itu santai. Mbak Nalia juga santai, Mbak Nalia itu kata ya. Oke. Oke, Mbak, ayo Mbak Anura. Anaura. Saya mau nyoba jawab. Mungkin kalau silakan. misalnya himpunan dikatakan sama itu, kalau isinya sama, semuanya sama. Jadi elemen-elemennya itu juga sama. Jadi kalau misalnya dikatakan ekuivalen itu kalau jumlahnya sama tapi isinya bisa berbeda. Oke. Ya, bagus. Naji, tolong dicatat ya Mbak, Mas. Mbas, tak celok Mbas saya Mbak ya. Mbak sama Mas gitu aja ya. Mbas gitu aja ya. Enak kan? Dua-duanya kena. Mbas, Mbak sama Mas ya. Ayo Mbas.
Jadi sekali lagi kalau sama itu baik isi maupun jumlah persis. Nah, tetapi kalau ekuivalen itu hanya jumlahnya tok yang sama, tapi isinya beda. Nah, jangan ngerti ya. Baik. Nah biasanya ini oke ya, bisa saya hapus ya, pelan-pelan, pokoknya jalan ya, ya. Saya nggak tahu nanti di kelas sebelah bagaimana cara jelaskan, pakai apa kita nggak tahu. Saya biasanya pakai ini biar komunikatif. Kalau saya pakai PPT itu, waduh, nggak bisa berkembang sana sini ya. Beda-beda ya. Lain orang lain cara penyajiannya ya. Kalau saya senangannya pakai ini biar komunikatif. Baik, kita hapus pelan-pelan. Ya, silakan dicatat ya pelan-pelan. Nah, oke ya. Jadi gini, N ini menyatakan number of cardinal. Nah, ini number of cardinal. Apa artinya? N itu adalah menyatakan banyaknya anggota himpunan. Oke. Seperti ini, NH tadi ada 10. NM juga ada 10. N besar juga ada 10. Nah, ini kan berarti ini banyak itu ya. Ini contoh ini kan. Nah, Caca ini kan berarti number of cardinal, banyaknya N. Oke ya, paham ya sekarang ya? Baik. Nah, kalau sudah paham ini, nanti probabilitas gampang loh. Nah, oke ya? Oke. Bisa saya hapus ya, Mbak Melody, Aurelia? Bisa dihapus? Yang bawah belum sih Pak, tapi yang bawah belum Pak. ya. Ayo dipoto langsung ceklek-klek ngono. Ayo foto. Ya, nah ya enggak apa-apa ya, santai aja. Memang kuliah awal wis tak kei jenis kontraknya sudah, tinggal sekarang isi ya, karena sesuai dengan itu kan ya enggak apa-apa. Janjane aku ya pengen kuliah offline Mas, kesel Mas nek online iki. Lungguh ning komputer mau isuk. Aduh capek nih ya Kak. Nek langsung kan iso jalan-jalan. Nek kuliah ning kelas kan enak toh. Jalan-jalan, bisa lihat sing ngantuk, sing enggak kan. Nek ngene iki kadang-kadang gak ditunjukno wajahe, cuma nama tok, langsung bisa tidur kan, bisa nyapu-nyapu, bantu wong tuane kan biasanya gitu ya. Enggak ini guyon Mbak. Santai aja, sama saya santai aja ya. Oh, baik. Jadi itu ya, number of cardinal itu menyatakan banyaknya anggota bilangan. Contoh itu NH, NM, NN 10. Nah, supaya oke. Sekarang kita lihat tadi ini sudah diketahui ya. Oke. Saya hapus thread. Misalkan ini sekarang himpunan bagian atau dalam bahasa Inggrisnya subset. Nah, subset. Nah, tulisannya begini. A, B. Nah, ini ya. AB. A ini namanya subset. Ini namanya superset. Nah, oke ya. Coba saya jelaskan bahasa Indonesia aja. Subset itu namanya himpunan bagian, himpunan yang termuat, sedangkan superset himpunan yang memuat. Contoh, Mas Alfian itu adalah mahasiswa TSD. Nah, misalkan A-nya itu Mas Alfian mahasiswa di, nah B-nya itu fakultas FTMM. Jadi Mas Alfian itu bagian dari FTMM. TSD itu bagian dari FTMM kan? TSD itu termuat di dalam FTMM, sedangkan FTMN memuat TSD. Ngerti ya Mas ya? Oke. Ojo manduk-manduk dong loh, Mbak Kiki, manduk-manduk dong orang ngerti ya. Iya. Pak Dionis sebenarnya guyon ya. Enggak, aku kuliah aku yang ini, Mbak. Guyon aja santai ya. Enggak apa-apa ya. Jadi subset itu bayangkan ini TSD. Kalau ini adalah FTMM loh. TSD termuat dalam FTMM. FTMM memuat TSD kan gitu. Ya. Berarti setiap aturan yang ada dalam TSD, maka aturan itu di dalam FTMM gitu. Nah, ini digambar diagram pen menjadi beginilah. Ini gambar diagram pen seret. Nah, ini adalah A, ini adalah B. Oke? Gitu ya, Mas. Ini A, ini B. Ya, wes. Jadi setiap anggota A, jadi ini ya, setiap anggota A, maka
juga anggota B. Nah, ini ditulis X anggota A, maka X anggota B. Nah, ini ya, tolong ini difahami. Artinya ini, setiap X anggota A, maka X anggota B tidak berlaku sebaliknya gitu loh. Jadi misalkan di sini, ini. Nah, ini misalkan di sini. Nah, ini, titik hitam itu anggota A kan, titik hitam itu anggota B juga kan? Ya, tapi kalau di sini gimana, Mbas? Mbas, ayo Mbas. Kalau di sini apa ini? Misalkan di sini. Ayo. Ayo Mas Alvan mau menjawab ini. Yang oranye itu apa itu? Berarti kan anggota kan ini kan bukan anggota atau Mas? Ya. Ya, bukan anggota B, but tetapi ini anggota B. Nah, ngerti ya? Nah, berarti yang bunder ini bukan anggota A tetapi anggota B. Nah, itu maksudnya. Jadi di luar lah. Kayak misalkan mahasiswa robotik ya kan bukan anggota Hima TSD apa Hima TSD ya jenenge ya. Ya aku gak ngerti Hima TSD ya. Nah, berarti kan ya sikulah jenenge pakai ngono ya Hima TSD. Nah, itu ya jadi itu. Baik. Itu maksudnya. Tolong agak ya. Wes, jadi A subset itu sama dengan itu. Baik. Wes. Udah? Ini bisa dihapus ya? Oke. Terima kasih. Aku tak nengisor iki, mungkin barangkali banyak yang ini Mas Axel Sahputra. Nah, Mas Axel mana? Hadir? Iya, Pak. Hadir, Pak. Oh, baik. Tak sapa dhisik? Mbak Anisyaul Fitria hadir? Hadir, Pak. Oke, terima kasih Mbak Fitria. Dari mana Mbak Anisya rumahnya? Dari Mojokerto, Pak. Wah, kota onde-onde ya, Mojokerto ya. Oke. Ya. Apa kira-kira dekat dengan SMA Soko, Mbak? Jauh, Pak. Saya Trawasnya. Oh, Trawas Mojokerto. Iya. Pondok apa itu yang di Trawas itu cedek ya? Saya senangnya dulu bimbing anak-anak SMA di Soko di mana untuk olimpiade itu ya. Baik tingkat regional maupun tingkat itu. Makanya saya senang keluyuran mana-mana ya. Ya, itu kenal banyak itu ya. Oke. Baik ya, jadi iki Mas Ignatius Arfan. Nah, ya, Ignatius Arfan dari mana? Halo, Ignatius. Iya, Pak. Dari mana rumahnya? Dari Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Sudah SMA berapa, Mas Ignatius? SMA 17, Pak. SMA 17. Dulu masuk ke TSD lewat jalur apa? Mandiri, Pak. Olahraga? Oh, Mandiri, Pak. Oke, mandiri ya. Oke. Di mudah-mudahan kerasan ya, Mas Ignatius. Ya, harus kerasan. Ojo mlebu metu gak mari-mari ngesakno bapak ibu nanti biaya ya. Nah, bismillah lah dengan niat semoga Tuhan memberikan yang terbaik pilihannya ini kan gitu kan. Amin, Pak. Oke, baik. Jadi nanti kalau kecepatan aku dielingno ya, aku biasa ngajar seperti ini ya. Jadi kadang-kadang cepat gitu ya. Baik. Nah, jadi gambar ini sudah jelas. Nah, oke, saya hapus ya ini. Saya hapus. Kemudian saya jelaskan ini. Nah, ini diagram pen. Misalkan begini. Ini gambar apa, Mas? Kalau ini A, ini B. Misalkan ini saya asir begini. Ini saya asir. Ini maksudnya A gabungan B. Nah, ya. Sekarang yang ini. Ini namanya A irisan B. Kalau yang ini, dengan warna anu aja, beda supaya apa? Supaya gak ngeluh ya ini. Ini A, ini B ya. Ini A, ini B. Ini berarti A min B. Oke ya? Baik, saya definisikan sekarang. A union B itu himpunan X dengan X anggota A or gini, kamu sudah diajari bahasa kode komputasi ya? Misalkan ini kode apa ini? Atau ya? Sudah tahu ya? Iya, Pak. Oke, baik. Saya pakai itu, sign data biasanya kan nanti ya tak ajari gini. Ini X anggota B. Nah, berarti A union B itu berarti himpunan X anggota A atau X anggota B.
Kalau yang ini himpunan X anggota A dan ada dan ya, X anggota B. Nah, jadi dan kan, ini diusir ini. Nah, ya. Nah, oke, yang ini apa ini? Ini adalah X anggota A tetapi X bukan anggota B. Wes. Nah, jadi anggota A tetapi X anggota B. Nah, ini bisa dinyatakan dalam bentuk ya yang ini A irisan di luar B. Nah, B pangkat C itu namanya di luar B ya. Di B komplement itu di luar B ya. Ini di luar B ya. Jadi ini anggota di luar B ya. A min B itu di luar B. Ya. Oke. Wis ya. Oke, nanti saya akan jelaskan ini. Baik, ini yang penting di 3 ini ya, di 3 ini. Ada pertanyaan? Nanti setelah ini saya akan bawa ke Mas Ricardo. Maam apa masih ke Mas? Enaknya Mas Ricardo. Ayo, kalau Mas santai Mas kuliah. Saya mau tanya Pak. Oh ya silakan. Ada yang monggo. Yang A min B itu notasi matematikanya apa ya Pak? Nggak kelihatan. Yang ini Pak, yang matematik yang A min B. Oh ya, sorry. Himpunan X anggota A, tetapi Mas. Oh iya Pak. Baik, X terima kasih. Bukan anggota B. Tetapi ku piye apa? Iya. Atau ngene. Oke, aku setuju gini aja lah. Gini aja lah ya. Dan ngene gak apa-apa. Gitu aja. But itu bisa diartikan ini ya secara komputasi nanti ya. Jadi nanti kalau kamu diajari aljabar Boole itu aja kondisi or unit macam-macam itu ya. Itu banyak itu sains data itu nanti. Itu aja ya. Baik. Nah, wes, sudah ya ngerti ya ini ya. Baik. Sekarang ini kalau saya contoh ini contoh aja, misalkan contoh ini. Nah, TSD itu begini loh Mas. TSD itu di sini TSD itu. Ini sains data di sini. Ini adalah matematik, ini statistik, ini komputasi. Nah, berarti mahasiswa TSD itu pasti dapat mata ajar matematik, statistik, komputasi yang persentasenya sama, kurang lebih 33-34%. Nah, itu ya. Nah, berarti itu ya, ini 3 irisan. Baik, ya, ini hanya wawasan saja. Baik. Nah, setelah itu kamu tahu ini notasi ini. Sekarang saya ambil contoh ini, saya hapus ya, Mas. Mas Ricardo, saya hapus ya. Mas Adam atau Mas Aban, ya, saya hapus ya. Iya, Pak. Baik. Nah, contoh sekarang, Mas. Misalkan A ini contohnya himpunan X anggota asli lebih kecil 10. B himpunan bilangan 2, 4, 6, 8, 10. Oke. A union B berapa isinya? A irisan B berapa isinya? A min B berapa isinya? Saya sambil mikir, aku tak ngambil air minum dulu sebentar. Oke, berapa? Ada yang bisa menjawab? Silakan. A union B, gabungan. Satu sampai 10 Pak. Yang A gabungan B. Ya, iya. 1, 2, 3 sampai 10. Oke. Oke. Kemudian yang ini irisan B. Itu Pak, 2, 4, 6, 8, 10. Yang anggotanya B itu Pak. Iya, sip. Nah, pintar mulai. Ini amin B. 1, 3, 5, 7. 13579 Pak. Ganjil guna ya. Ya. Oke. Ya segini tak tulisin gak bingung. Oke. 1, 3, 5. Kalau B min A
Nggak ada. Himpunan kosong, Pak. Oke, pinter. Void set, himpunan kosong. Ya. Wis ngerti ya? Nah, jadi ini ditulis dalam bahasa lain B irisan komplement A atau B irisan A komplement. Oke, ya. Wis. Paham? Oke ya, dari sini ada pertanyaan? Silakan. Ya. Si ada adzan ya, sebentar. Sambil nunggu adzan habis. Yang ini coba dibantu ngisi. Oke. Sekarang kalau ini digambar diagram band jadi apa Mas ini? Kan berarti B ini bagian dari A ya Mas ya? Ya. Ini A, ini B. Betul ya? Coba. Oke. A union B ya sama dengan A. Nah, ini loh maksud saya. Ini gambarnya ya. Oke. Terus A irisan B sama dengan apa? B. Ya toh? Nah, A. Ya, kalau ini enggak, A min B ya A min B. Berarti ini sama dengan apa kalau yang ini? A min B ya sama dengan anggota A irisan di luar B. Ya, oke. Yes ya, itu maksudnya. Nah sekarang A plus B ini apa Mas? Kira-kira. Kira-kira ini. Mbak Fitria, Anisyaul, A plus B apa? A plus B itu ini ya, ini. Tak jelaskan dulu. Tadi kan belum dikasih urut-urut ya. Alhamdulillah. Ini himpunan X di mana X anggota A union B dan X bukan anggota A irisan B. Oke. Nah, wes iku penjelasannya A plus B. Apa? Jadi apa? Ayo mana hasilnya? Ini contohnya, X anggota A union B tetapi X bukan anggota A irisan B. Sama dengan apa ini kalau gitu? Izin Pak, mungkin 1, 3. Yang ganjil. Hah? Iya, ini adalah ganjil. Betul ya. Jadi kan bukan ini kan? Nah, berarti ini adalah 1, 3, pinter. Nah, 5, 7, 9. Oke, sama dengan apa? Nah, sama dengan ini. Yes, ya, yes. Nah, nek paham ini, insya Allah probabilitas gampang. Setelah ini saya masuk probabilitas. Ini kan introduction to probability. Pengantar dari probabilitas itu adalah set teori. Ya. Sebelum kita masuk ke probabilitas, kita dipahami dulu himpunannya ini. Nek paham, insya Allah. Nah, nanti kalau kamu sudah bahas ini machine learning ya, mungkin big data dan macam-macam itu nanti banyak aljabar ini simbol ya. Ya, mungkin ya karena saya juga dulu banyak belajar masalah ini ya di ini. Baik, ini kalau sudah ya tolong ini difahami betul dan nanti kita baru masuk ke probability. Ini insya Allah kita menguasai nanti ya. Baik. Bisa dihapus ini? Pak, saya izin tanya Oh, ini ya, yang silakan. tadi A plus B tadi gimana Pak? Kok satu A di plus X anggota. Jadi gini, ini tak hapus ya, tak hapus supaya gampang. Gini, anggone titik Mas ya di saya pakai ini tab ini ya. Jadi gini. Jadi kalau digambar ini kan gambarnya begini kan? Enak gini. Kalau gambar begini berarti ini yang diasir
Ini juga yang diakhir. Jadi ini adalah A plus B. Anggota A atau anggota B tetapi bukan anggota irisannya. Oke? Nah, tapi kalau gambarnya kebetulan ini, nah anggota A ini kan tadi kan B kan, ini A. Anggota A tetapi bukan anggota A atau anggota B tapi bukan irisannya. Mana kira-kira ini? Anggota A atau anggota B tetapi bukan irisan. Nah, irisannya kan B, berarti di sini. Nah, ya jadi ini tidak lain sama dengan jenenge A irisan di luar B. Nah, yaitu ganjil tadi. Ini ya. Itu Mas penjelasannya. Iya Pak, siap Pak. Ya, terima kasih. Ada yang lain silakan. Saya senang kalau ada komunikatif seperti ini. Baik, sudah ya. Kalau sudah, saya bawa ke probability sekarang. Sudah? Baik. Oke, saya hapus. Nah, sekarang konsep probability tadi saya tanyakan di awal kuliah. Apa probability kemungkinan? Teori ketidakpastian. Nah, oke, itu secara matematis bagaimana? Jadi sekarang saya tanya ini, dari berapa ini pesertanya ini? 60 orang ya? Berapa ini pesertanya? Saya aku tak delok. Kira Mas pesertanya 46 deh. 46, Pak. Ya 46. Ya 46. Oke, di Zoom 46. Nah, berapakah dari 46 ini berapakah dari 46 peserta ini peluang yang memakai kacamata? Nah, ini yang jelas di sini Mas Alfian jelas. Ada berapa? Ayo Mbak Ari. Sekarang Mbak Ari sekarang. Mbak Ari juga kacamata kan? Mbak Ari Linggar. Nah, berapakah peluang yang pakai kacamata di Zoom ini? Gimana Pak? Ayo. Berapakah peluang kemungkinan mahasiswa yang ikut kuliah di ruangan ini yang pakai kacamata? Ayo. Hilang iki menganune hilang aku gara-gara iki boleh hilang. Sik, kalau gara-gara meneh hilang wes. Wes. Piro, Mbak? 5/. Oleh. Berapa peluang mahasiswa yang pakai kacamata? Wes. Caranya gimana? Itu Pak, data dulu mahasiswa yang pakai kacamata. Biar Mbak. Didata dulu. Mahasiswa yang pakai kacamata. Oke, bener. Terus misalkan sama total mahasiswanya. Diapakan? Per. Nah, keywordnya, kata kuncinya jangan diper, dibagi. Diper itu diperapo. Ya Pak, dibagi. Jadi peluang itu kan rasio kan gitu. Ya. Banyaknya banyak tadi kan N kacamata per N total. N total. Oke. Nah, ini maksudnya berapakah yang di sini pakai tidak pakai sepatu? Ayo Mbak Kiki, cek guyu ae. Piro yang peluangnya tidak pakai sepatu? Tidak ada yang pakai, Pak. Tidak ada yang pakai, berarti berapa? 0. Oke. Iya dong. Berapakah peluang yang di ruang ini yang pakai baju atau kaos atau macam? Cek guyu iki. Semua, Pak. Semua berarti all. Berarti satu kan gitu kan? Oke, you know, mengerti? Nah, Yes. Ayo Pak. Mana ya, weh. Jadi peluang itu between 0-1. Nah, tujuh jeroan, Mbak. Kok jeroan. Tuh ya. Mbak Mas Duki guyu ya. Ketok Mbak tekok kene, Mbak. Kowe gak iso ndelok aku kan. Memang tak kecilkan, aku pakai Zoom 2. Kira sih ada aku beriso gojlok arek-arek yang ini. Enggak gojlok guyon santai aja ya. Oke. Mas Adam ini loh. Adam ini mesem smile. Nah, ini mau tanya ya. Jadi peluang itu between di antara 0 and 1.
0 dan 1. Tidak akan lebih dari itu dan tidak ada kurang itu. Oke, pinter ya. Nah, sekarang saya tanya, kamu biasa main remi enggak, Mbak Kiki? 003. Ayo, ngomong Mbak Kiki. Enggak, Mbak. Oh enggak, main apa senengannya? Uno. Kartu. Apa? Uno, Mbak. Segini. Biasanya mahasiswa itu seneng toh main kartu. Kartu itu ada berapa sih jumlah kartu yang paling gampang? Aku takon nih. 58 Pak, tanpa joker Pak. Tanpa joker berapa Mas? 54 Pak, insya Allah. 52. Insya Allah. Pak. 52. Nggak tahu main tuh joker ini nek tanpa joker. 52. 52, Pak. 52 Pak, 52. 52 Pak. Ini 52. Oke, 5D. Oke, kartu remi A itu ada 52 without joker, tanpa joker ya. Nah, berapa macam? Was. 4 Pak. 4 Pak. 4. Oke, berapa jenis? 4. Nah, berarti jenis macam podo ya, Mbak. Berapa warna? 2. Pak. Nah, 2 harus Pak. dibedain ya. Berapa warna, berapa jenis, berapa macam, beda-beda. Baik. Oke, sekarang saya tanya. Oke ya, satu kartu tak ambil ya. Pertanyaan saya, ayo jawab ya Mas Adam ya. Satu kartu saya ambil, siapa yang mengambil? Bapak. Bapak. Berapakah kartu yang saya ambil itu clover? 11/52, Pak. Seperempat. Kira Mas? Seperempat Pak. Seperempat. Loh, dari mana seperempat? Ya kan yang clover 13, Pak. Terus Nah, jumlah total 52. ngomong ngono berarti clover itu banyaknya clover per n total kan gitu kan? Sama dengan 13/52 lah, terus per 4. Gitu loh Mas. Ngerti ya? Oke, wes mulai nyaut iki. Ngene iki enak nggo. Nggo mari kita kayak teori ini titik ngene ya. Iki jam piro to iki? Wis jam entek waktune. Gak kroso ya. Ojek sih. Santai. Nek kuliah ngene iki gak kroso. Ya kroso padha ae ya. Ya kroso biasa. Sing gak iso kroso Mas, sing iso ya kroso padha ae ya. Jadi itu ya. Guyon ya. Santai saja. Mungkin mohon maaf, mungkin saya terbiasa begini ya. Mungkin kalau di sains data ada beberapa dosen yang tidak seperti ini ya. Mungkin bedakan aja. Saya itu mulai masuk Unair ini, bukan Unair ya, Unair gitu ya. Yang mantep. Kuliah di mana? Di Unair. Jadi ada Unair. Ini kan ya. Ya, prodi TSD. Ada yang dari Tulungagung ini, Mbak? Halo? Ada yang dari Tulungagung? Nggak ada? Oh, nggak ada. Di sana ada kampus namanya Undul. Jadi nanti kalau mahasiswa sarjana Undul. Masa Unar beda. Ya. Ini ya. Nah, kebetulan ini mahasiswa Tulungagung ini punya teman dekat. Anak Tuban. Di sana ada Untup. Nah, si jine Untup, si jine Undul. Jadi dia diwisuda lucu. Mbak Kiki sarjana Untup gak sudah wisuda. Enggak ini guyon ya. Karena Unair kan lain, Unair loh, Universitas Erlangga, bukan UA loh ya. Enggak UA ngono ya. Enggak UA. Kuliah di mana deh? Di UA, jangan Unair ya. Bukan UAS. Mengenai disingkat kan biasanya UI kan UI ya, UGM, ITS, UTB. Nah, kita apa? UA, UAS. Dan akhir semester lah ya, bukan ya Unair ya. Beda. Mas ya Unair itu lain ya, hebat kok ya, hebat. Apa hebat singkatannya? Ayo Mas, Alfian, hebat singkatannya apa Mas? Oh, lali kan? Ayo hebat singkatannya apa? Lagi Pak. Hebat gak apel, humble, ya ini humble kan gitu. Di humble rendah, bukan rendah diri, rendah hati, gitu loh maksudnya. Oh itu doncei Mas ya. Nah ini nanti ini ada, mohon maaf, ini sedikit intervensi dulu ya. Untuk Puanas sehingga tak gawe terus-terusan kan. Nah, ini ada namanya MBKM. Apa singkatannya MBKM, Mas? Ayo lali. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Pak. Nah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini programnya pemerintah sekarang. Nah,
ada program yang baru, GRAS gitu ya. Jadi nanti ada beberapa mahasiswa Pulau Jawa boleh mengambil dan tidak boleh sesama Pulau Jawa. Itu harus mengambil di luar Pulau Jawa. Nah, misalkan kamu mengambil di Halioleo kan. Wah, kuliah di Halioleo. Wah. Nek nang kene kan enak lah. Nang kene di UNER kan himnanya gimana? Mbak Melodi, himnanya gini. Di timur Jawa Twipa kan gitu kan. Megah enak di rumah lah. Tapi kalau di halo oleh te minoki fi kobanoko beko, itu kan lain lagi. CD kan, nah itu rasanya beda ya. Jadi ini ada ya program Merdeka Belajar ini, anak yang di luar Pulau Jawa harus mengambil di Jawa, sebaliknya kalau kita mengambil di luar Jawa. Itu satu. Ada lagi program yang ini kerjasama antara mahasiswa, boleh mahasiswa swasta mengambil di kuliah di negeri. Ya. Untul misalkan aja, mengambil di UNAIR bisa nanti 10 SKS. Ini ya enak ya, ada swasta yang kuliah ambil mata kuliah di UNAIR. Enak. Nah ini nanti ada ya. Kamu kan nggak mau, kamu ngambil di Untup mau tak? Di Untup nggak mau kan? Atau di Untumu ya. Untumu itu ada mana Untumu? Universitas Tugu Monas Jakarta itu singkatannya Untumu. Ya ini ya, jadi singkatan macam-macam. Kalau UNER kan gagah, UNAIR. Wah, gambare. Kamu harus tahu sejarahnya Erlangga loh. Erlangga itu punya berapa anak, Mas? Mbak Kiki. Aku takut. Ayo gue. Ini soft skill ini ya. Atau kira-kira punya berapaan? Erlangga. Ada kampus ABC sama yang di Banyuwangi, Pak. Loh, Iku Universitas Erlangga. Oh, aku takut Raja Erlangga kok Universitas Erlangga. Nah, ini gak nyambung ini berarti. Jadi sekarang ini ya, jadi kampus Banyuwangi itu ada kampusnya ya. Jadi kampus A, B, C, D, E, F nanti ya. Jadi kampus A, B, C, D dan kampus di luar benar ya. Nah, ini kalau kita baca sejarah Erlangga banyak Mbak itu ya. Tapi nggak anu ya, itu hanya sekedar wawasan aja ya. Baik. Ya, sekarang kita sudah ini ya. Nah, sekarang saya sudah ini. Nah, saya ulang kembali. Kalau tadi saya ambil berapakah peluang satu kartu itu bernomor genap. Ayo, bernomor genap. Peluang angka genap berapa? NAG dibagi N total. Angka genapnya berapa? 5, Pak. 5. Loh, kok 5 peluang kok? Peluang kan from 0 become 1. Dari 0 menjadi 1. Ayo. 20/52, Pak. 20/52. Dari mana, Mas? 20-nya, Mas? Iya, kalau tiap apa sih, Pak? Kayak tiap kartu itu kan dia macam. Oke. Tiap macam kan ada 5 genap tuh. Ya udah, kalau di satu set kan ada 4 macam kartu tuh. Ya udah tinggal dikaliin aja 4 gitu. 5 kali 4 20. Oke. Ya itu cerdas namanya ya. Harus ngerti lah. Itu loh. Maksudnya sains data oke, RTSD cepat tuh. Memang minum terus ya Mbak Ari ya. Mbak Ari Linggar minum terus. Ger. Aku yang minum Mbak ya. Minum dulu. Kamu minum, aku yang minum ya. Panas Surabaya Mbak ya. Baik. Oke, pinter. Sekarang berapakah peluangnya as? 4/52, Pak. 4/52. Berapakah peluangnya angka prima? Ayo, angka prima. 16/52, Pak. 16/52. 16/52. 12/52, Pak. 12/52. Nah, ini dua orang sudah beda jawabannya. Ayo, sing nomor 16 apa ya, Mas? Prima. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Oke, kali 4. Oh iya, 16, Pak. 16 ya wes. Ngono caranya aku nyalahno iku koncone dhewe sing jawab. Jadi ben oh iya. Nah, dari sinilah belajar dari kesalahan itu insya Allah ya salah ya enggak maksudnya ya akhirnya menjadi benar ya. Nah, jadi itu ya Mas ya. Jadi kalau kita bicara peluang itu banyak yang kita inginkan dibagi seluruh kemungkinan. Itu namanya peluang. Apa yang kita inginkan? Oh, yang kita inginkan gambarnya angka prima. Apa yang kita inginkan? As, kan gitu ya. Oke, satu kali lagi.
berapakah peluang As dan Jack? 8/52. 8/52, Pak. 8/52. Oke. Yang lain? Semua setuju? Mas Ricardo setuju? Setuju, Pak. Setuju, Mas Pak. Nadia? Setuju semua? Ya. Oke. Mbak Nisrina? David, setuju? Setuju, Pak. Setuju. Ya, ini jawaban salah. Wah. Salah. Ayo 32 jelaskan. 52, Pak. 4 Kira, bukan, Pak? Kira? 32? Ya, ber. 52. Oke, antara biru dan yang oranye ini yang mana yang benar? Salah juga. Salah juga ini. Ayo yang pas berapa? Ini salah. Jawaban ini salah, ini juga salah. Jacket ada berapa, Mas? 4, Pak. ada 4, Pak. Asyut ada berapa? 4, Ada Pak. 4. Dikali Kok 16. ketemu 32? Dari mana? Kalau dan itu dikali kan, Pak. Jadi 4 kali Kalau 4, dan 16. dikali. Ini oke, kalau dan dikali. Jadi ini berapa? 16. 16 per 32. 52. Tuh, dikali kok. Yang bawah dikali juga. Oh. Enggak. Bawahnya kali juga. Loh, aku takut kok. Piro? 52. Salah. 46. Ya, ada usulan? Terakhir? 24/52, Pak. 24 per 52, Pak. 52. Ya, inilah jawaban yang salah. Ayo. Ayo, mana ini jawaban yang benar ini? Ayo. Ojo mesem-mesem Alfian, mesem-mesem ayo. Piro? Ayo. Mulai angel loh ya. Mas Ignatius. Ya, Ignatius iso biasa iki. Kira Mas? Mas Ignatius ini ganteng banget iki. Oh, delok ganteng ya. Ganteng banget iki ya. Masih menghitung di otak, Pak, ini, Pak. Oh, menghitung di otak. Iya, Pak. Langsung ngetik-tik ngono ya konsep. Ini saya memprediksi jawaban yang benar ini, Pak. Oke, ya berapa? Oh, ya, Pak, masih 12/52, Pak. Berapa, Mbak? 12/52. 12/5. Aku takon. 12 tekon ndi? Saya kudu jelaskan. Ayo. Asnya itu ada 8 kan warna merah sama hitam. Terus J-nya ada 4 dari 4 jenis kartu. Asnya ada berapa, Mbak? Ada 8. Duh, asuk 8? Kan dari masing-masing macam kartu ada 2, Pak. Yang hitam 1, yang merah 1. Terus dipengno. Iya. Oh, dipengno. Ya, oke. Oke, ya. Ini juga salah. Waduh, Mbak Anura Majuki, otaknya panas ini. Jawabannya itu hanya 1, 0. Oh my God, Mbak Melody, apa konol? Apa konol? Aku delek nih gue backgroundnya apik, tanduran apa kuwi? Apa Mbak tanduran apa itu backgroundmu? Apik banget ya. Seger. Mbak. Iya bagus ya. Ya. Oke, 0 ya jawabannya ya. Duh, cuma mantap Mas Alfian, mantap. Kok bisa, Pak? Izin kok bertanya, bisa? Pak. Kok bisa, Oh, iya, Pak? silakan. Apa, Bisa. Gak apa-apa, 0, gak apa-apa. Itu kan saya suka 0 lah. Mas Angga, kok iso 0 kok endi? Ayo, harus bisa menjawab. Oh, boy. Harus. Kok bisa 0? Kenapa? Izinnya Pak, jawab Pak. Oh, nggih, ya. Dan di sini tuh bukan apa? Kan ini kan penarikan kartu ya, Pak. Nggak mungkin ditarik 2 gitu, Pak. Jadi nggak mungkin As sama Jack itu ketarik bareng. Iya, Mas Alfa ini jawabnya bener iki. Betul. Ya. Waduh. Sik, Mas. Hilang gimana tak cek. Sik. Ya betul, Mas. Oke. Nah, bener sekali 100
1 untuk kamu. 100 karena hanya one card, 1 kartu kan impossible, enggak mungkin cukat yang dianu. Mosok kok ngene. Mosok asin nanti begini. Apa jenenge? Gambare ngene kok. Apa akhirnya kartunya ngene diganti ini as, ini jack ini. Mosok ngene kan enggak mungkin ya. Berarti enggak mungkin 0 ya Mas ya. Hati-hati ya. Hati-hati, sangat hati-hati. Baik. Jadi dilihat kira-kira apa maunya. Nah, jangan ya memang kalau dan dikaliin, kalau atau dijumlahin gitu ya logikanya. Nanti akan saya insya Allah akan saya berikan semua. Baik. Nah, sekarang tadi gini ya. Baik. A ini adalah peristiwa. PA itu adalah banyaknya A tadi dibagi NS. Ya, oke. Ya. Nah, bagaimana ini kok bisa ini oke ya, perhatikan himpunan kosong tadi kita jelaskan, himpunan kosong kan bagian subset ya dari semua himpunan termasuk A. Himpunan A itu bagian dari semesta yang dibicarakan. Ini kan ya, kalau kita baca teorinya loh ya. Nah, sekarang kalau kita tarik n kosong number ini kan lebih kecil daripada NA. Lebih kecil daripada NS. Oke? Ya. Ini jadi all semuanya divided PNS dibagi dengan NS, pan diperoleh N kosong per NS kurang dari NA per NS kurang dari NS per NS. Nah, N kosong banyak himpunan kosong berapa, Mbak Kiki? Tadi belum jawab, Mbak Kiki, banyak kosong berapa, Mbak? Apa, Pak? Banyak himpunan kosong berapa? 0 kan? Nggak ada kan? Ya. Nah, karena 0 dibagi N aja 0. Ini menjadi PA. Ini menjadi 1. Nah, ya toh? Nah, ini namanya P kosong. Ini PA. Ini PS. PS bukan PlayStation bukan ya. Nah, ya. Nah, berarti nilai peluang itu antara 0 dan 1. Ini loh buktinya. Kalau kamu tanya, oh, ternyata peluang itu 0,1 ya. Ini buktinya seperti ini. Ya. Nah, paham ya sekarang ya? Jadi nilai peluang nudge tidak mungkin lebih dari 1 or tidak mungkin kurang dari 0. Always value between 0 1. Nah, always nilainya di antara 0 dan 1. Nah, itu ya, ini poin pertama, aksioma yang pertama. Tadi kan begitu kan? Ada aksioma, ada apa gitu. Nah, sudah masuk di dalam ini apa penjelasan kita. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, oke. Silakan takut dulu. Jadi ini saya sudah mau masuk peluang ya. Jadi kalau kamu ditanya peluang itu apa? Peluang itu perbandingan sesuatu yang diinginkan dibagi semuanya. Itu namanya peluang. Ditulis di dalam bukunya ya. Peluang adalah perbandingan antara sesuatu yang diinginkan dibagi secara keseluruhan. Nah, ya itu namanya peluang. Jadi peluang nilainya antara 0 dan 1, tidak mungkin lebih dari 1 dan kurang dari 0. Selalu ini nilainya. Oke ya, jadi kita sudah ini anggap sudah menjelaskan ini ya. Pak, izin. Ya silakan Mas. Oke, silakan. Tadi untuk pengambilan peluang as dan jack itu kan memang dikali ya Pak. Apa kalau misalkan yang tadi untuk as itu apabila pengambilannya 4/52 habis itu dikali dengan pengambilan jack 4/52 itu bahasanya bagaimana Pak? Oh, bagus pertanyaanmu ini. Nah, ini bagus pertanyaan. Jadi bagaimana kalau kita mengambil 1 kartu impossible, tidak mungkin ya, 1 tok ya kartu, nggak mungkin kita dapat as dan jack ya, tidak mungkin. Tetapi kalau kita mengambil lebih dari 2, lebih dari 1, 2 kartu atau 3 kartu itu pasti bisa akan 1 as, 1 yang lain itu bisa Mas ya. Nah, bahasan itu nanti akan saya berikan setelah yang 1 ini. Kan gitu kan. Ya, reklamenya gitu kan. Nah, setelah yang 1 ini kan gitu. Jadi kalau only one card yang diambil hanya 1 ya, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin akan terjadi peristiwa satunya jack, satunya as, tidak mungkin ya. Tapi kalau diambil lebih dari 1 mungkin. Nah, itu Mas jawabannya Mas. Jadi nanti
Nah, contoh ya, nah ini penting pertanyaanmu ini. Memang, jadi kalau hanya diambil satu kartu, itu berarti penyelesaiannya pakai probabilitas biasa. Kalau lebih dari satu, penyelesaiannya pakai bisa teori kombinasi or teori permutasi. Nanti ya akan saya bahas ya. Kombinasi permutasi DDW gitu loh Mas. Jadi kalau hanya satu nggak mungkin permutasi kombinasi ya biasa gitu. Contoh dari mahasiswa yang kuliah ini, berapakah yang pakai kudung merah? Ayo. Nah, kan enggak mungkin. Kan dihitung kudung merah itu rocet, ada anak-anak 5 berarti 5/46 kan gitu. Enggak mungkin oh merahnya dibedain Pak, merah jambu atau merah kacang ya enggak mungkin pokoknya merah ngono lah. Enggak mungkin dibedain. Nah, kan beda-beda kan. Nah, satu orang soalnya. Begitu Mas. Yang nanya? Ada lagi? Oke, ada lagi? Saya mau Nanti nanya, insya Allah, Pak. ya, silakan. Kan nilai PA itu bisa 0 sama 1 kan ya, Pak? Ya. Berarti lambangnya itu ada sama dengannya ya, Pak? Oh, pinter juga pertanyaanmu. Iya, Pak. Apa bedanya kan gitu Mas ya? Ya kan gitu kan? Oke, baik saya jelaskan. Memang tak pancing-pancing nih, anak sing takok ya tak jelasin. Kalau enggak ya kadang-kadang aku wes enggak anu kan anggap nah, ada yang gini. Ada yang begini. Nah, PA sama dengan 1 itu pasti terjadi. Kalau PA sama dengan 0 belum atau tidak pasti terjadi atau mustahil terjadi. Oke. Nah, seperti itu ya. Ya, sekarang saya tanya Mbak Nalia, berapakah peluang Anda lulus dari TSD? Bisa memastikan 4 tahun? Ayo takon aku, jawab. Tuh, ya. Belum, enggak bisa. Oh, saya lulus 4 tahun, belum bisa. Mungkin bisa 3,5. Nah, atau mungkin 3 tahun. Nek 3 tahun mungkin DO ya. Atau OD. OD itu odd DW. Kalau DE drop out ngono lho Mas. Beda. Jadi itu Mas, kalau ada samaan dengan itu pasti terjadi. Kalau 0 tidak pasti berarti mustahil terjadi. Nah, biasanya berkaitan dengan kalau dalam teori himpunan ada namanya himpunan proper subset dan improper subset. Himpunan bagian sejati dan himpunan bagian tidak sejati. Nah, ini sejati itu ada gininya. Kalau ini there is no wajaran. Jadi umumnya seperti ini, yang tidak sama dengan. Kan jarang sekali dipenuhi peluang 1. Sekarang saya tanya, Mas Fikri, berapakah lu peluang saat ini di Jakarta, Mas Fikri? 1, Pak. Sekarang kan di Jakarta? Iya, Pak. Oh, alhamdulillah Mas Fikri Jakarta. Mas Fikri, berapa peluang kamu di Surabaya sekarang ini? Saat ini 0 tadi. Nah, jadi menunjukkan pasti dong. Nah, Mas Fikri, aku menunjuk ya kok pas ya. Feeling aku ngomong Fikri aja mungkin di Jakarta mungkin. Jadi respon saya ya. Ya. Berapakah peluang Mbak Lydia ini di Lamongan? Saat ini? 0, Pak. 0, Pak. Nah, 0. Kamu di mana? Kan di luar Lamongan kan? Nah, Sidoarjo, Pak. Sidoarjo. Ya, berarti 1 itu menunjukkan pasti terjadi, kalau 0 itu mustahil terjadi, Mas. Itu ya. Jadi itu sama ya. Jadi umumnya seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Din, saya ambilkan minum, Din. Apa ambilkan minum? Itu ya, yang dingin aja. Oke. Gak usah penuh-penuh, Din. Nah, oke. Ya, Fadila, kamu mau tanya Fadila? Terima kasih ya. Oke. Fadila silakan. Enggak, Pak, saya tidak. Belum tanya, Mas Fadila. Willis? Iya, Pak, belum bertanya, Pak. Oh, belum. Tanya aja loh ya, gak usah sungkan-sungkan, biasa saja. Aku seneng ya. Ini pengalaman saya dulu mahasiswa tahun 82 kan gitu. Saya dulu mahasiswa UNAR tahun 82, Mas, ya. Terus ya begini-begini, terus akhirnya saya ditawani, "Mas, saudara mau jadi ngajar di sini?" Ya bismillah, mau aja. Terus saya sekolah lagi, sekarang udah. Nah, dulu sempat saya ikut mengendalikan fakultas ya mimpin fakultas maksud saya selama 2 periode, terus turun mendirikan prodi statistik. Alhamdulillah, terus diminta bantuan Pak Rektor ikut membantu mendirikan TSD. Alhamdulillah kontribusi saya untuk ini ya. Bahkan aku sangat
pada karo ini prodisa sendiri gitu aja. Nah, ini mata kuliah yang saya masukkan kan memang sesuai dengan secara umum di sains data. Baik. Jadi pembuktian ini tolong diingat-ingat ya. Jadi PA always 0, 1, 0 dan 1 dan umumnya tidak ada sama dengannya ya, karena tadi itu kalau sama dengan kan pasti terjadi kan, jarang bisa memastikan terjadi. Sekali lagi, saya pengen tanya, berapakah peluang Mbak Kiki ini setelah lulus pasti dapat kerja langsung? Belum bisa kan? Nah, berapa peluang Mbak Kiki setelah lulus langsung nikah? Ya, belum bisa. Nah, jadi tidak ada, pasti itu jarang. Pasti itu milik Allah saja ya. Jadi kalau manusia itu tidak pasti, kalau Allah pasti itu ya. Bisa memastikan karena zat yang maha segala-galanya. Jadi Anda masuk di TSD ini ya karena kehendak yang maha kuasa ya. Itu harus disadari, jadi kamu harus bersyukur ya. La in syakartum la aizidanabu inna adabil hasan. Nah, ini kalau bahasa Al-Qur'annya begitu. Ya sungguhnya kalau kita mau bersyukur insyaallah Allah akan tambah gitu. La in syakartum la in kafartum inna adabil hasan. Ya, baik. Kalau tidak ada tanyakan, oke, saya lanjut. Nah, oke. Ini ada kurang berapa menit again? Ada 15 ya 15 lagi ya. Baik. Kita aja karena kontraknya kan jam 12.20 tadi saya ngisinya. Jadi jangan sampai ngedit itu korupsi waktu ya. Jangan ya, enggak apa-apa. Kita masih banyak materi nanti insya Allah, tapi nggak apa-apa. Ini kan pro introduction-nya saja. Ya, sudah, ini aksioma pertama sudah dapat. Nah, sekarang begini. Kalau tadi kan misalnya PA union B ini sama dengan apa nih? Jadi kalau misalkan ini ya, misalnya ini begini, ini ya, ini saya asir begini. Ini A, ini B ya. A union B ini kan sama dengan NA union B ini berapa? Sama dengan NA ditambah NB ya toh, dikurangi NA irisan B. Kalau ini seluruhnya ini saya bagi NS, maka akan diperoleh NA union B bagi NS sama dengan NA per NS plus NB per NS ya, min NA irisan B gitu ya, dibagi NS. Nah, ingat definisi NN dibagi N kan ini menjadi PA union B. Sama dengan PA ditambah PB ya, dikurangi PA irisan B. Nah, ini maksudnya. Nah, nanti akan saya kasih soal-soal gampang nanti setelah yang satu ini kan gitu kan. Jadi seluruhnya pokoknya itu loh. NA dibagi NS definisinya sama dengan P. Nah, gitu aja. Ya, itu. Oke. Ya, itu definisinya. Jadi nanti akan saya tunjukkan ini. Oke. Oke, sudah? Ada pertanyaan di sini? Halo. Ojo ketap-ketip Mbak Kiki. Mbak Kiki ketap-ketip ngantuk. Ngantuk. Kalau ngantuk coba cuci muka dulu atau mungkin cari kopi, cari apa ya. Kuliah nek Lunggung ini cari kopi ya. Ya gitu ya. Jam-jam siang gini kan ngantuk terus ya. Mas Alfa itu malah enggak itu ya. Jadi saya tak nyapa yang lain lah. Mungkin di bawah banyak ini belum tak sapa. Mas Nikolas, Mbak Amalia Fadia. Hadir, Pak. Hadir ya, ya. Mas apa nih? Mas atau Mbak Mas Rofa Arfako. Hadir? Hadir, Pak. Oh, Mbak, mohon maaf. Ya, ini Mas Komang nih, Mas Komang nih ya, Mas Komang ini, Mas Komang hadir ya. Oke, ya. Ya, baik. Ini dilihat ya. Nah, sekarang tadi gini, oke. Yang kedua, misalkan ini nanti saya berikan contoh satu lagi ya. Misalkan ini saya hapus. Sekarang gini. Ini kalau ini tadi apa ya, Mbak Mas? Yang kalau ini tadi yang ini saya asir ini apa?
yang ini. Ini A, ini B. Jadi apa ini? Berarti ini A min B ya. A min B kan ini? Iya, Pak. Ini NA min B berarti apa, Mbak? Sama dengan NA dikurangi NA irisan B kan gitu aja kan? Banyak A semua dikurangi itu. Kalau ini semuanya saya bagi NS, ini NS, ya, nah, akan diperoleh apa? Nah, akan diperoleh hubungan, gampang gitu. Nah, berarti sama dengan PAB min B sama dengan PA dikurangi PA irisan B. Nah, ini ya. Buktinya kan gampang kan? Ini aja kan? Nah, ya. Semua ini. Jadi semuanya teori himpunan tadi itu bisa sangat membantu kita di dalam menjelaskan ini. Ya. Baik, sekarang saya berikan sebuah contoh saja untuk ya. Oke ya. Oke ya. Ini saya hapus, ya. Saya hapus yang bawah ini saya hapus. Aduh. Ya. Mahasiswa yang senang matematika ada 40. Mahasiswa yang senang dengan komputasi ada 50. Ya. Kemudian mahasiswa yang yang tidak senang mat dan komputasi ada 10. Seorang mahasiswa dipilih secara acak. Tentukan peluang mahasiswa tersebut senang matematika. Udah berapa ini? Ya. Jadi kalau digambar begini ya, kalau digambar begini. Jadi ini gambar ini. Nah, ini kan kotak begini ya. Berarti yang tidak senang ini 10 orang. Nah, di sini 10 orang di luar. Ya. Ya, yang senang matematika berarti ya. Nah, yang senang dua-duanya berapa? Kita nggak tahu. Misalkan ini X. Jadi ini yang ini mat, ini komputasi. Ya. Yang senang matematika berapa? Itu berarti di sini kan berapa ini ya? Total ini kan apa ya? Misalkan aja, oh ini ya jumlah mahasiswa seluruhnya ya. Jumlah mahasiswa seluruhnya ada berapa ini? Ada 80 misalkan. Yes, ya. Ya berarti ini X yang senang berapa kan nggak tahu kan? Ini menjadi berapa ini? 40 min X. Ini juga 50 min X. Ya. Itu ya Mbak ya. Nah, berarti kan kita lihat berapa X-nya kan begitu kan? Jadi kan 50 min X ditambah X ditambah 40 min X sama dengan 70 gitu. Ya. Betul ya? 70 kan? Ya. Nah, berarti ini tinggal berapa ini kira-kira? Jadi 90 min X sama dengan 70. Jadi X-nya ada 20 kan? Nah, berarti yang senang mat dan itu ada ini. Nah, udah ngerti ya? Wes. Nah, sekarang berapa peluang yang senang matematik sekarang peluangnya? Ayo. Ada berapa? 20, Pak. Peluang, Mbak. Peluang. Ya, 20 per berapa? 20 per... Sebentar. Per 70, Pak. Loh, kenapa 70? Kan total mahasiswa kan? Seluruhnya ya, 80, Pak. Iya. Pinter. Ya. Nah, ya. Total mahasiswa. Berapakah yang suka hanya komputasi tok?
30 per 20 per 80, Pak. Sebentar. Ini benar jawaban ini. 20 per 80 ini benar. Tadi apa pertanyaannya, Pak? Ini loh, tentukan mahasiswa yang secara acak mahasiswa yang suka matematik. 40 per 80, Pak. Kenapa 40 per 40? Soalnya yang di tengah itu kan dia termasuk suka komputasi sama matematika. Iya, pinter. Salah sih. Nah, kalau yang ini, yang 20, berarti apa? Irisan. Suka keduanya, Pak. Nah, berarti kalau yang 20 per 80 itu adalah mahasiswa yang hanya, nah ada kata hanya loh ya, hanya suka matematik saja. Nah, berarti di sini ini hanya. Kalau matematik ya semua kena ini. Ya. Kalau hanya matematik saja berarti 20 per 80. Hanya komputasi saja jadi berapa? 30 per 8. Iya. Yang tidak suka dua-duanya ada berapa? 10 per 80. 80. Ngerti ya Mas ya? Jadi dibedakan antara hanya yang suka dua-duanya ada berapa? 20 per 20 per 80. Nah, wes, berarti sudah paham sekarang. Ya, nanti kalau sudah paham, nanti insya Allah besok ya kita ajari yang lain sesuai dengan kontraknya. Kita nanti akan ini. Sementing ini dipahami dulu. Aksioma-aksioma ini dipahami dulu ya. Jadi kita tinggal 4 minutes again, 4 menit lagi. Kebetulan saya Senin ini kosong ya. Kalau Selasa ya ngajar di prodi statistik juga di terusan jadi nanti saya pakai ini aja yang pakai ini aja nggak pakai ini tadi apa pakai yang ada gambar-gambar kita papan aja. Oke ya. Jadi ini menjelaskan peluang. Jadi sekali lagi peluang itu adalah sesuatu yang diinginkan dibagi seluruh keseluruhan itu namanya peluang ya. Jadi jangan sampai salah definisi gitu ya. Jadi jangan sampai salah definisi. Baik. Ada sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, oke. Mungkin mungkin saya kita nongol yang video kurang 2 menit saya. Oke. Ya. Baik, jadi nanti akan kita lanjut ya. Jadi pertemuan insya Allah hari ini kita mungkin bahas mengenai aksioma ya, aksioma probabilitas dan macam-macam, sehingga insya Allah besok ada pertemuan berikutnya itu akan kita bahas teori yang lain ya. Jadi yang terkait dengan permutasi, kombinasi dan macam-macam supaya kita paham terkait dengan itu ya. Jadi karena apa? Karena sekali lagi ya untuk yang ini yang nanti kalau kamu pengen PPT ya nanti bisa melihat kelas sebelah nggak apa-apa ya. Jadi nggak apa-apa mungkin gini ya. Ini penting sekali ya. Jadi namanya enrichment pengayakan. Jadi kan kamu nanti kuliah ini juga ada dua pendekatan. Satu pakai kelas sebelah itu melihat contohnya. Nanti kamu bisa melihat mungkin di sana ada PPT-nya kan enak. Nanti lengkapi nggak apa-apa. Nanti kita melengkapi nggak masalah. Jadi, saya selalu pakai ini cara papan tulis seperti ini untuk memudahkan kita di dalam belajar aja. Oke, kurang 1 menit. Ada pertanyaan? Silakan. Saya berikan kesempatan. Ada 1 menit. Oke, ketua kelas ya. Nanti mohon kita koordinasi di WA Group. Saya dimasukkan di WA Group ya untuk kita komunikasi supaya gampang terkait dengan tugas dan macam-macam nanti akan saya share ke sana ya. Baik, kalau mungkin dirasa tidak ada pertanyaan, saya mohon maaf. Mungkin dalam kuliah awal ini mungkin ya beginilah cara saya kuliah. Mungkin ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Mungkin keterbatasan saya. Jadi mungkin saya baru kali ini terlibat di FTMM ya. Kalau semester biasanya semester 3, semester 4 biasanya karena ada mata kuliah yang dirasa sangat statistikal ya. Jadi seperti matematika statmat, insya Allah semester depan itu basically-nya secara mendasar adalah teori probability. Jadi supaya kita tahu bersama. Baik,
Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Mas. Oke ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh.